Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Qur'an hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, para pecinta sholat berjamaah, para pecinta Al-Quran, para pecinta ilmu, para pecinta majelis ta'lim, para pecinta silaturahim. Mudah-mudahan panjenengan semuanya senantiasa diberikan keberkahan umur. Berapapun jatah umur kita, mudah-mudahan kita dipungkasi dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan, sehat lahir, sehat batin, sehat ekonomi, dijauhkan dari penyakit yang aneh-aneh. Sehat ekonomi, mudah-mudahan panjenengan semua mendapatkan limpahan rezeki yang bawahnya, mencukupi segala hajat kebutuhan panjenengan semua beserta keluarga, sehingga keluarga panjenengan dijadikan keluarga yang bahagia. Mama sayang papa, papa sayang mama, mama papa sayang sama putra putrinya, putra putri sayang sama mama papanya. Dan mudah-mudahan segala fasilitas ini kita berdayakan dengan semaksimal mungkin untuk menyongsong happy ending kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan selain bulan puasa, karena kita hanya diwajibkan berpuasa hanya di bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan juga bulan Al-Quran. Allah menjelaskan dalam Al-Quran ayat 185 dari surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan. Al-ayat. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, sehingga nun sewu kita sebagai bangsa Indonesia terbiasa merayakan nuzulul Quran. Nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Pertama turunnya Al-Quran memang di bulan Ramadan. Allah juga menjelaskan di surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam penuh berkah. Malam apa yang dikatakan malam penuh berkah itu? Allah juga memberi penjelasan sebagai tafsirnya, tafsirul Quran bil Quran. Itu dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Qadar. Di malam itu Lailah. Lailatul Qadar berarti malam Qadar, malam kemuliaan. Tapi kalau jenengan ini terbiasa, wis ono malamnya ono Lailah. Malam Lailatul Qadar. Kalau nggak ada malamnya nggak lego. Seperti PT Yamalas, ayam alas itu ya PT itu, tapi PT Yamalas, PT ayam malas. Malam Lailatul Qadar, tidak apa-apa, sudah kandung jadi siji. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu satu malam yang nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan. Subhanallah. Kata ulama, ayu lailah hadi lailah. Malam apakah gerangan malam yang namanya Qadar itu? Yang satu malam saja punya nilai lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan bila mana dihitung sekitar 83 tahun kurang lebih. Artinya menurut saya Bapak Ibu,
jenengan yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah menangi Lailatul Qadar balik-balik. Pokoknya jenengan nun sewu sholat isya, sholat tarawih, sholat witir sudah pasti oleh Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Lailatun mubahamatun min layali Ramadan. Satu malam yang dirahasiakan dari malam-malam Ramadan. Ima fi awali, wa ima fi wasati, wa ima fi akhiri. Ada kalanya di awal, ada kalanya di pertengahan, ada kalanya di akhir. Dari proses perjalanan ini, kebanyakan Lailatul Qadar itu muncul di 10 malam terakhir. Itu menurut pengalaman para ulama yang memberi bocoran kepada kita. Namun saat nuzul Quran itu 17 Ramadan, saat turun Al-Quran yang pertama itu. Dari malam-malam 10 malam yang terakhir itu kebanyakan muncul di malam-malam yang ganjil, selikur, telulikur, 5 likur dari Selawi, ya, 7 likur, 9 likur kebanyakan. Ada ba'dul ulama yang memastikan, karena dari riwayat hadis itu malam 27, maka malam 27 itu di Mekah luar biasa juga. Jadi melebihi luang haji itu. Kalau jenengan pernah di sana saat 27 Ramadan luar biasa. Artinya kalau ada orang yang beribadah di malam itu yang ketepatan Lailatul Qadar, baik melihat atau tidak melihat, adroka Lailatul Qadar, maka panjenengan sama dengan mendapatkan 83 tahun. Nusewu bisa jenengan 10 kali saja menangi Lailatul Qadar itu sama dengan berusia 830 tahun. Inilah yang menyebabkan mengapa umat Nabi Muhammad SAW walaupun usianya tidak panjang-panjang, tidak kaya umat zaman dulu. Nabi Adam itu hampir 1000. Nabi Nuh ada yang mengatakan 950 tahun, ada yang mengatakan lebih dari 1000 tahun. Nabi Muhammad SAW nun sewu 63 tahun. Maka umat beliau layak talif kasih, enggak jauh beda. Jadi kalau kita 60, 70. Sebelum 60 juga jarang, yang sudah diisi loh Pak ya. Yang 70 juga ada juga yang masih bertahan. Jangan mungkin juga ada yang 70, itu luar biasa. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud nuzul Quran itu adalah nuzuluhu minal lauhil mahfuz ila samai dunya fi baitil izzah jumlatan wahidatan. Itu menurut Syekh Mannaul Qaqan dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Kalau menurut Syekh Az-Zurqani dalam kitab Manahil Irfan itu 3 kali. Ya kita ambil yang banyak, ya, termasuk di kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang Profesor Dr. Syekh Ali As-Sabuni itu 2 kali. Jadi yang pertama dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, langit yang dekat dengan dunia. Mohon maaf Bapak Ibu, kita tentang langit ini informasinya nun sewu tidak mudah. Karena langit ini kan 7 lapis dalam Al-Quran, sab'a samawatin tibaqa, yang pernah dilalui baginda Nabi Muhammad SAW. Namun menurut Syekh Sya'rani dari Kudus, saya pernah mendengarkan ceramah beliau, ahli tafsir, hafidh Al-Quran. Itu Arsy itu langit ke-10 Pak. Jadi wallahu alam setelah itu ada yang langit seperti apa, wallahu alam kita tidak tahu. Langit 7 saja sudah, otak kita sudah habis. Nah, langit yang terdekat dengan bumi ada satu tempat namanya Baitul Izzah, jumlatan wahidatan, dia 30 juz sekaligus. Jadi ini Bapak Ibu perbedaannya kitab suci sebelumnya dengan Al-Quran di bedanya. Kalau Nur Sewu Nabi Musa menerima kitab Taurat itu poso di sini. Poso 30 hari di bulan Dzulqa'dah. Poso lagi 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dalam Al-Quran arba'ina lailah, poso Nabi Musa itu 40 hari, 40 malam. Sakmong ini Pak. Kalau saya jenengan-jenengan tidak mampu Pak. Nabi Musa itu kuat. Jadi Nabi Musa itu sekali nempelin orang, mati langsung. Pelak langsung mati, kuat. Jadi Nabi Musa kalau lagi marah itu bulu tubuhnya menembus kain baju beliau. Begitu menerima kitab Taurat, pulang kembali melihat
umatnya menyembah patung anak sapi namanya Ijil yang terbuat dari emas. Marah, langsung dibanting, puyar. Itu bendanya namanya Zabarjat. Itu pecah semuanya suhuf-suhuf itu kecuali kitab Taurat. Jumlatan wahidatan. Kitab Zabur kepada Nabi Daud, jumlatan wahidatan sekaligus. Kitab Injil kepada Nabi Isa, jumlatan wahidatan sekaligus. Namun Al-Quran ini prosesnya dua kali. Yang pertama jumlatan wahidatan, yaitu tanggal 17 Ramadan, yang kita peringati sebagai nuzul Quran. Nah setelah itu oleh malaikat Jibril dibawa kepada baginda Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan semua sahabat sesuai dengan kemampuan mereka menghafal. Karena belum ada mushaf ini. Ada sebagian yang menulis termasuk sahabat Zaid bin Thabit. Dan ini proses yang panjang sampai menjadi mushaf itu proses yang sangat panjang. Jadi kekuatannya zaman dulu memang harus dihafalkan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW pesan kepada kita, Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat menolong kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Ashab itu jamak dari sahib. Sahib itu sahabat. Jadi yang ditolong oleh Al-Quran adalah sahabatnya Al-Quran. Maka jenengan nur sewu, bila mana selesai khatim Quran kan dungo. Di dalam doa khatim Quran itu ada doa yang istimewa. Bagaimana doanya? Allahumma ja'al Qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa minan nari sitra wa hijaba wa fil jannati rafiqa. Ini adalah doa kita. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an di dunia sebagai sahabat yang selalu menemani kita. Bukan berarti bahwa mushaf kemana-mana, Pak. Karena Quran jenengan sudah di sini. Saya ini hafidul Quran. Surat Al-Fatihah. Bapak-bapak juga hafid Pak ya surat Al-Fatihah ya. Ibu-ibu juga hafidul. Jangan khawatir, dia kan sudah hafid semuanya. Minimal surat Al-Fatihah sama trikul kan. Nah, sama dengan saya. Yang pakai itu biasanya terawihnya ya itu, mengapal itu. Sudah dinamakan hafid. Kemana-mana jenengan itu membawa Al-Fatihah. Yang kedua, ya Allah jadikan Al-Quran sebagai munis. Munis itu teman penghibur Pak. Di kuburan. Jadi wallahu alam apakah nanti Al-Quran datang kepada jenengan? Jenengan tanya sampai siapa ya? Saya Quran yang sampai baca biasanya. Karena istri tidak melo Pak, suami tidak melo, anak tidak melo, teman tidak ada yang melo Pak. Kita sendirinya Pak di kuburan. Kalau jenengan sering baca Quran, walaupun surah Al-Fatihah datang, aku Quran pada sampai sering wajah kul wallahu ahad. Subhanallah. Wa fil qiyamati syafi'ah, di hari kiamat menjadi syafaat penolong. Ada riwayat yang lain itu jenengan langsung disamperin Pak. Jenengan tanya sampai siapa? Saya Quran yang biasa sampai baca itu. Mengapa? Saat itu istri nggak ada yang ingat suami Pak. Suami nggak ada yang ingat istri. Anak nggak ada yang ingat bapak ibunya. Bapak ibu ada nggak ingat sama anak-anaknya. Nafsi. Kemburu nana biada. Kaya sampai setengah wis tak gawe bisa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nang Nabi Nuh, nang Nabi Yunus. Wis mari dulu kita gawe bisa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tuh kabeh nabi wis dungane dikai kabeh. Doa andalan. Namun Nabi Muhammad SAW yang belum terpakai doa andalannya. Belum terpakai, nanti dipakai umat beliau. Nah pada saat menunggu itu, nuwun saya sudah lali kabeh Pak, nafsi datanglah Al-Quran kepada jenengan. Saya mau sampean punya Quran yang biasa sampean baca. Subhanallah. Mohon kalau kayak karena dia ada dua syafaat. Satu syafaat Al-Quran, dua syafaat Nabi Muhammad SAW. Apa bedanya? What is different? Bedanya gini Pak. Kalau syafaat Al-Quran mendampingi orang jangan sampai tersentuh neraka Pak. Terus didampingi. Di atas sirat menjadi cahaya. Di atas neraka dia akan menjadi tameng yang membentengi dari jilatan api neraka sampai ke surga. Tapi kalau syafaat bagi Nabi Muhammad SAW itu betul-betul kecemplung Pak. Karena sepertiga umat Nabi Muhammad SAW itu kecemplung sepertiga.
Siapa mereka? Ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu mereka orang-orang yang syahadat apa? La sholata wala zakata wala shauma wala hajjah. Gak tahu sholat 5 waktu. Gak tahu poso Ramadan. Ya kedabu saya kan. Alhamdulillah di Singosari semua puasa, Pak. Di Singosari semua puasa. Karena warung-warung tutup semuanya. Yang gak puasa itu kakinya dong. Jadi warung itu ketok sikile, Pak ya. Jadi alhamdulillah sing poso wonge sikile tok sing gak poso ya. Alhamdulillah di Singosari aman semuanya. Gak tahu zakat, gak tahu lunga kaji, tapi tahu syahadat. Tok. Kapan? Kate Rabi Pak iku Pak. Mantap syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asalkan masih Nabi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat. Mudah-mudahan kita masuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nun sewu pesimis dengan umat beliau. Dan rasa pesimis beliau diagendakan dalam Al-Qur'an. Tadi saya kesini mendengarkan itu Pak tadi. Tidak tahu di mana suara itu. Wa qala ar-rasul ya qaumi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Begitu suaranya. Rasul Nabi Muhammad bersabda, wahai Tuhanku, jangan-jangan umatku menjadikan Al-Qur'an itu ditinggalkan, mahjura, ditinggalkan. Kadirkan, nuraikan kepada Al-Qur'an. Siapa orang yang ganggarkan itu? Nah ini Asy-Syaikh Ali As-Sabuni dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Qur'an beliau menjelaskan, mengambil pendapat ulama. Man lam yaqra'il Qur'an faqad hajar. Sopong ora tahu maca Al-Qur'an babar siman. Belas gak tahu maca Qur'an. Ini enggak termasuk jenengan Pak. Dengan alhamdulillah ahli maca Qur'an walaupun surah Al-Fatihah. Si ahli jenengan minimal 17 kali sehari semalam. Ini 14 Pak. Termasuk ganggarkan kepada Al-Quran. Yang kedua, wa man qara'a Al-Quran wa lam yatadabbar ma'aniyahu faqad hajar. Barang siapa yang sudah baca Quran tapi tidak merenungkan isi kandungannya. Karena membaca Quran, angan-angan sak maknane itu dadi tombo ati yang pertama. Tombo ati yang pertama. Tombo ati iku 5 sak warnane maca Quran, angan-angan sak maknane. Bagaimana supaya bisa membaca Al-Quran angan-angan sak maknane? Cepet-cepetan, tidak perlu cepat-cepatkan kata, tidak penting. Yang penting tadabbur supaya orang yang mendengarkan ini bisa ikut tadabbur. Bukan begini. Saya punya teman yang hafid Pak. Teman saya ini hafidul Quran hanya 1,5 tahun. Itu mengharamkan orang yang mau Quran kaya ngono. Karena apa? Kalau manfaatnya Pak. Jadi santai saja. Baca Quran tartil. Karena itu perintah Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Yang ketiga, wa man qara'a Qur'an wa tadabbar ma'aniyahu wa lam ya'mal bima fihi faqad hajar. Barang siapa yang sudah baca Quran, sudah merenungkan isi kandungannya, paham Pak, tapi tidak mengamalkan. Apa ada? Ada Pak. Di Singosari ada. Saya nggak sebutkan namanya, nanti bisa kan boleh ya. Di Singosari itu ada orang pintar baca Quran dan paham. Tapi gak poso Ramadan Pak. Gak poso wong. Karena ngerti aqimus sholat wa atuz zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Wong gak sholat, wong yo gak zakat. Ini sama dengan nuraikan kepada Al-Quran. Maka itu mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat menolong orang-orang yang pernah bersahabat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan untuk bersahabat dengan Al-Quran. Kalau bisa memang lawan saya one day one juz. Nanti 20 juz khatam. Kalau tidak bisa one day one page. 1 hari 1 halaman. Kalau tidak bisa one day one ayat, tidak masalah. Ada semanggi 30 dino ya 30 ayat, tidak masalah. Kalau sampai one day 13 betul ya. Jadi mudah-mudahan sehari bisa 1 ayat, bisa 1 lembar, bisa 1 juz. Wah ini bagus. Terima kasih. Mohon maaf. Nasyukurukum walafumikum. Wassalamualaikum.